time I close my eyes, I see your smile in the morning light. And girl, every time I hear that song that we used to call our own, it all comes back again. I don't understand it, somehow I didn't see. It took me far too long to realize that I take your love for granted. It's a possibility. Now all that I have left are memories. Won't you come back again? Baby, we could try again. We could try again. Come back again. I don't wanna play no games. Maybe you should come back. We could try again. Oh, I wish I realized we were in paradise. Selamat sore Bapak, Ibu, dan teman-teman BINUSEN yang terkasih, dan selamat dalam acara Bold Series Industrial Sharing Session, sekaligus Bold Series yang merupakan peluncuran program baru Digital Business Management BINUS Online. Nah, gimana nih kabarnya Bapak Ibu pada sore hari ini? Semoga masih semangat ya, walaupun udah jam-jam after office gitu ya, menjelang malam dan bahkan menjelang Jumat dan weekend ya Bapak Ibu. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Teresia Diana atau Teddy selaku MC yang akan memandu jalannya acara pada sore menjelang malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya apakah sudah tahu nih bahwa BINUS Online akan meluncurkan jurusan baru atau program baru ya Bapak Ibu, yaitu Digital Business Management. Nah, nanti setelah sesi webinar juga akan di-share ya mengenai Digital Business Management sendiri itu mempelajari apa saja sih seperti itu. Nah, jadi sore hari ini boleh ya Bapak Ibu di-share juga mungkin ke teman-temannya yang berencana pengen kuliah gitu ya, dan mungkin tertarik untuk jurusan Digital Business Management dan tertarik dengan topik digital transformation dan digital culture, boleh ya Bapak Ibu di-share dan masih bisa join nih untuk webinar di sore hari ini. Baik, untuk Bold Series kali ini bertemakan digital culture dan digital transformation yang akan dipaparkan langsung oleh Bapak Rahmat Hendarto, AMD SM CHRP CPEC CCS selaku Culture, Diversity, Mentoring, dan Project Assignment Management Team Leader di PT United Tractors. Nah, Bapak Rahmat Hendarto ini juga sekaligus merupakan alumni ya dari Business Management BINUS Online. Kemudian untuk Bold Series kali ini juga akan dipandu atau dimoderatori oleh Ibu Dr. Yuniarti, SEMMSI, selaku Lecturer of Business Management, Business Online. Oke, nah sebelum kita memulai acara kita pada sore hari ini, saya akan membacakan beberapa rules ya, Bapak Ibu, mengenai webinar. Boleh panitia untuk dibantu share screen mengenai rules-nya. Oke, terima kasih. Nah, untuk peraturan yang pertama, harap mikrofon para peserta di-mute ya, kecuali pada saat sesi Q&A nanti. Kemudian, kalau mikrofonnya mute, kameranya harap diaktifkan pada saat sesi sedang berlangsung, gitu jika tidak ada kendala. Namun, jika tidak dapat mengaktifkan kamera, tidak apa-apa. Mungkin Bapak Ibu mungkin masih ada yang perjalanan atau masih sedang meeting mungkin ya, jadi nggak apa-apa, tidak perlu izin di chat Zoom. Kemudian, para peserta wajib mengganti tampilan namanya menggunakan format. Untuk mahasiswa BINUS, boleh cantumkan NIM, strip nama lengkap. Untuk dosen, kode dosen strip nama lengkap. Dan apabila ada Bapak Ibu yang merupakan alumni, boleh diganti menjadi alumni strip nama. Dan apabila dari umum atau publik, boleh diganti dari publik strip nama. Nah, selama sesi tanya jawab berlangsung, pertanyaan boleh diketik ya di kolom chat langsung. Atau nanti boleh raise hand atau angkat tangan untuk meminta izin mengaktifkan mikrofon, supaya nanti panitia mudah gitu ya untuk unmute dan dari moderator bisa memanggil Bapak Ibu ya. Kemudian jangan lupa untuk mengisi exit ticket link yang akan dibagikan di akhir sesi nanti ya Bapak Ibu. Jadi harus hadir nih dengan minimum durasi kehadiran 80%. Oke, terima kasih banyak Pak Panitia untuk share screen-nya. Nah, sekali lagi nih aku mau ingetin Bapak Ibu dan juga teman-teman semua, jika ada pertanyaan boleh langsung tanya di kolom chat ataupun raise hand. Nah, selain itu juga boleh ya memposting kegiatan webinar sore hari ini di sosial media Bapak Ibu dan juga teman-teman, dan jangan lupa tag @BINUS Online Learning di Instagram.
Oke, nah tanpa banyak basa-basi lagi nih ya, saya langsung saja mengundang moderator kita pada sore hari ini, kepada Dr. Yuniarti. Halo Bu, selamat sore. Halo Bu Teddy, halo semuanya Bapak Ibu. Silakan Ibu untuk memulai webinarnya sore hari ini. Baik, terima kasih Bu Teddy. Halo Bapak Ibu semuanya, semoga semuanya sehat dan berbahagia ya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, para Bapak Ibu dosen dan juga rekan mahasiswa dan juga Bapak Ibu lainnya yang sudah join pada hari ini. Selamat datang semuanya di webinar Bold Series Industrial Sharing with Business Management Binus Online. Topik hari ini digital business adalah digital culture dan digital transformation. Saya Yuniarti akan menjadi moderator untuk sesi hari ini. Kita akan sama-sama mengeksplorasi bagaimana budaya digital dan transformasi digital dapat membawa perubahan positif dalam dunia industri dan manajemen bisnis. Nah, tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Teddy, Bapak Rahmat Hendarto adalah alumni atau lulusan dari program Business Management Binus Online. Nah, beliau akan membawakan sesi hari ini dan kita tahu bahwa beliau telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa di bidang manajemen dan juga pengembangan sumber daya manusia. Saat ini beliau menjabat sebagai Culture, Diversity, Mentoring, dan Project Assignment Management Team Leader di PT United Tractors. Dan itu merupakan posisi ya yang menunjukkan keahlian di dalam tim memimpin dan juga mengelola tim dengan beragam latar belakang dan budaya. Nah, topik diskusi yang beliau akan bawakan adalah digital culture, digital transformation. Dalam era digital yang terus berkembang, topik ini sangat relevan dan penting buat kita semua. Dan Bapak Rahmat Hendarto akan berbagi pengetahuan dan pengalamannya yang luar biasa ya mengenai budaya digital dan transformasi digital dapat diterapkan secara efektif dalam organisasi. Dan bagaimana kita juga dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas di dalam organisasi. Nah, sebelum kita mulai dengan pemaparan materi dari Bapak Rahmat Hendarto, maka mari kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Di tengah perkembangan informasi yang semakin cepat, semua berupaya untuk jadi yang terdepan. Dan selalu siap akan tantangan yang menanti di masa depan. Semua dituntut untuk dapat beradaptasi dalam kondisi terbaik atau yang terburuk sekalipun. Yutiko, selamat siang. Dengan saya Bimo, ada yang bisa dibantu? Memastikan segala aspek bisnis termonitor dengan baik, dan dapat dilakukan dengan praktis serta efisien. Memperkenalkan Beauty Connect, aplikasi yang memberikan kemudahan dalam memonitor kinerja alat berat dan mesin Anda. Dengan beberapa sentuhan, Anda bisa mendapatkan beragam informasi akurat mengenai status alat berat, jadwal perbaikan, hingga pemeliharaan. Semua terhubung langsung dengan Anda untuk memudahkan penanganan lebih lanjut, serta menjadi yang pertama untuk mengetahui promo terbaik spare parts alat berat Anda. Kapanpun, dimanapun, Beauty Connect dapat membantu Anda dalam melakukan pengajuan layanan Beauty sekaligus memberikan tanggapan atas layanan tersebut. Beauty Connect siap menjawab tantangan yang ada, agar Anda menjadi yang terdepan dan makin tahu mengenai kondisi alat berat Anda.
Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita sambut dengan hangat Bapak Rahmat Hendarto. Semoga sesi ini memberikan wawasan yang mendalam dan inspirasi bagi kita semua. Silahkan Bapak, waktu dan layarnya. Baik, terima kasih Bu Yuni dan tim BINUS yang sudah memberikan kesempatan. Selamat sore, selamat malam kepada teman-teman BINUS yang ada di pertemuan kita kali ini. Mohon izin, saya mencoba untuk menyampaikan sedikit terkait tentang materi kita pada hari ini. Mungkin akan lebih tebal tentang bagaimana kita membangun digital culture dan digital transformation terkait untuk isi digitalisasinya. Mungkin saya tidak akan menjelaskan secara detail karena memang di sisi manajemen kita akan mencoba melakukan pendekatan dari sisi people. Baik, apakah sudah tampak? Sudah, Pak. Ya, baik, terima kasih. Baik, sesuai dengan judul yang sudah disampaikan ya. Jadi digitalisasi ini sesuatu yang harus kita hadapi kali ini. Setiap organisasi dan bisnis pasti akan mulai masuk ke ranah digital karena relevansi terhadap teknologi itu menjadi sebuah keharusan. Nah, tentu kita mengenal ya, di setiap organisasi itu selalu ada budaya perusahaan, di mana budaya perusahaan itu kalau kita lihat ya, seperti pada gambar itu tampak seperti gunung es. Ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Nah, yang terlihat itu adalah implementasi ataupun praktek-praktek di organisasi tentang bagaimana setiap orang itu berperilaku. Dalam kaitannya dengan digital culture, memang contoh-contoh terkait tentang praktek digitalisasi itu akan bisa kita lihat melalui bagaimana perilaku manusia itu atau perilaku karyawan itu dalam penerapan digitalisasi. Ada juga yang tidak terlihat dalam budaya itu adalah berkaitan sama value ya, nilai, keyakinan yang dipegang teguh, dan pola pikir. Nah, biasanya di setiap organisasi menanamkan itu dalam bentuk nilai-nilai. Nah, digitalisasi itu memang tampak mata, tapi ketika berbicara tentang value itu tidak tampak mata. Nah, United Tractor seperti yang teman-teman tadi lihat ya, kami adalah organisasi yang bergerak di bidang distribusi alat berat, pertambangan, konstruksi, dan juga energi. Kami adalah salah satu anak perusahaan Astra yang ada di Indonesia, memiliki yang kita sebut dengan values atau core value atau falsafah, yaitu adalah catur dharma. Jadi ada 4 nilai ya yang dimiliki oleh Astra yang berkaitan tentang catur dharma. Nah, di sini ketika kita berbicara tentang to be asset to the nation, provide the best services to our customer, to respect individual and promote teamwork, sampai ke continually strive for excellence, semuanya itu memiliki kaitan dengan digitalisasi. Ya, walaupun value itu adalah sebuah keyakinan yang ditanamkan kepada seluruh karyawan. Nah, seperti yang teman-teman lihat di depan, ini adalah budaya perusahaan kami yang kami sebut dengan solution. Ini adalah nilai-nilai yang kita yakini, yang kami yakini itu akan membuat performa organisasi ini sesuai dengan visi misinya, dan tentunya adalah bagaimana membuat kesiapan karyawan ya untuk berubah. Nah, ini yang nanti akan kita kaitkan dengan digital culture. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa untuk membangun budaya itu memang cukup panjang ya. Membangun budaya itu nggak bisa 1 tahun, nggak bisa 2 tahun, ataupun bisa jadi 10 tahun pun juga belum duduk. Nah, kami mencoba untuk mendorong ya organisasi ini supaya setiap karyawannya itu memiliki kesiapan untuk berubah. Maka setiap strategi ataupun goals yang ditetapkan oleh organisasi itu harus menjadi referensi ya,
untuk aktiviti-aktiviti budaya kita sehingga itu bisa sesuai ya dengan harapan organisasi. Jika teman-teman lihat di sini bahwa digital culture atau bagaimana kami membangun kesiapan karyawan untuk siap dalam menyongsong digitalisasi itu sudah kita bangun sejak 2018. Jadi di 2018 kami memiliki tugas untuk membangun hawa, ya, hawa atau energi tentang digitalisasi. Karena digitalisasi itu kan tentu ada proses ya, mulai dari mendigitisasi sesuatu yang konvensional menjadi produk digital. Nah, itu satu masalah sendiri saat nanti implementasinya pun bagaimana mendigitalisasikan semua produk itu sehingga karyawan ataupun customer kita itu juga own ya terhadap produk-produk digital kita. Jadi proses untuk membangun digital culture itu harus ditetapkan dari atas dan juga diimplementasikan secara rutin dan secara konsisten. Nah, kaitannya dengan budaya organisasi, tentu kita harus punya 3 hal ya. Ada 3 hal dalam membangun budaya itu, yaitu berkaitan tentang people, infrastruktur, dan sistem. 3 hal ini selalu kita pegang untuk kita jadikan sebagai referensi untuk implementasi budaya. Apa yang akan kita tuju itu ujung-ujungnya adalah terkait tentang business growth dan sustainability. Sehingga organisasi ini akan terus tumbuh dan konsisten ya, berkembang terus. Maka di sisi people kita mendorong nilai-nilai solution ya kalau di budaya kita, dan juga kita selalu mengimprove, melakukan rejuvenasi ya. Jadi budaya itu bisa jadi kita buat dalam 10 tahun terakhir gitu ya, tapi juga harus kita rejuvenasi ya. Kalau teman-teman lihat di sebelah kiri atas itu ada kita sebut new adaptive behavior. Jadi nilai-nilai solution itu nggak bisa akan tetap seperti itu, tapi kita akan lakukan new adaptive behavior ya, supaya apa? Supaya tetap stay relevan. Nah, untuk membangun itu kita perlu adakan infrastruktur ya, di mana infrastruktur itu adalah berkaitan tentang program, berkaitan tentang infrastruktur fisik, ataupun tools-tools yang kita gunakan untuk memastikan budaya tadi itu tumbuh. Nah, di sini kami menggunakan 4 pilar, mulai dari bagaimana karyawan itu sebelum mereka itu ready ya untuk berubah, harus kita bangun yang namanya engagement. Kemudian dari engagement kita dorong orang untuk belajar. Lalu dari belajar muncullah continuous improvement sampai kepada berubah. Nah, ini harus kita buat infrastrukturnya, baik itu dalam bentuk teknologi ataupun dalam bentuk offline ataupun on-site program. Begitu juga dengan tools-tools untuk menjaga ya atas aktiviti-aktiviti tadi itu memiliki ujung akhir ya, memiliki goal. Nah, di sistem pun juga sama, bahwa di sistem itu memiliki banyak hal. Budaya itu akan bisa konsisten, akan bisa berjalan dengan baik jika ada sistem. Maka kita kembangkan melalui beberapa sistem, mulai dari development system. Kita mengenal di tempat kami adalah IDP ya, Individual Development Plan, kemudian juga IPP, Individual Performance Plans, kemudian berkaitan tentang pola development 10-20-70, performance system, ya, tadi saya sebutkan adalah individual performance planning, kemudian juga ada innovation system, begitu juga untuk operational excellence system, ada ngomongin tentang cost reduction, improvement, partnership, ya, dan juga tentu ada safety system ya, apalagi kalau organisasi kita adalah organisasi yang bergerak di bidang pertambangan ya, sehingga yang namanya safety itu harus disistemkan supaya budayanya baik. Nah, dari serangkaian inisiatif ataupun referensi 3 hal ini tadi, itu akan mendorong terjadinya productive harmonization dan mendorong ya terjadinya business growth and sustainability. Nah, kalau kita kaitkan dengan materi yang kita bahas kali ini ya, bahwa digital culture itu adalah sebuah adaptive behavior baru ya, yang mau tidak mau harus kita ikuti agar organisasi kita itu tetap relevan pada bisnis ini.
Karena kalau nggak kita ikutin, maka organisasi kita akan tertinggal. Nah, organisasi dengan budaya digital yang kuat itu akan menggunakan tools digital dan wawasan yang didukung data untuk mendorong keputusan, customer centricity saat berinovasi, dan berkolaborasi di dalam seluruh organisasi. Nah, ketika diterapkan dengan tujuan tertentu, budaya digital ini dapat mendorong tindakan berkelanjutan dan menciptakan nilai untuk semua pemangku kepentingan. Nah, ini sumbernya dari World Economic Forum. Jika teman-teman nanti coba explore, Anda bisa temukan itu. Nah, berkaitan tentang digital culture itu menjadi penting ya. Kenapa? Karena itu menjadi dasar dari transformasi digital. Ketika kita berhasil mendigitalisasi ya hal-hal yang bersifat konvensional menjadi produk digital, tentu tidak akan berguna kalau orang-orang di dalamnya itu tidak memiliki budaya digital. Yang kedua, tentu penting karena ini akan memutuskan hierarki dan mempercepat pekerjaan. Kalau kita ketahui mungkin di kebiasaan kita sehari-hari, yang namanya tingkat hierarki, untuk orang itu tahu ada isu apa, itu tentu akan berjenjang ya, akan mendapatkan informasi dari atasan nomor 1, nomor 2, nomor 3, sehingga pengambilan keputusan itu menjadi sangat panjang ya. Nah, maka digitalisasi itu akan memutuskan hierarki ya, sehingga orang itu bisa cepat tahu dan cepat untuk memutuskan pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah mendorong adanya inovasi ya. Budaya digital ini memungkinkan organisasi menciptakan tempat kerja yang memotivasi karyawan untuk mencoba hal-hal baru sekaligus meningkatkan pembelajaran. Nah, kita tentu tahu ya, digital culture ini kita mulai di tahun 2017, jauh sebelum adanya pandemi. Tentunya kita tahu, kita sebut agent of change terbaik di dunia ini namanya COVID. Jadi akhirnya menjadi dipercepat, semuanya menjadi dipercepat tentang bagaimana orang itu bisa terkoneksi dalam satu waktu dengan berbagai area dan tempat. Sehingga digital culture ini menjadi sebuah hal yang menjadi urgensi ya buat kita untuk dilaksanakan. Yang keempat tentunya kita ketahui ya, di organisasi kami hampir 75% karyawannya adalah generasi milenial dan Gen Z. Yang tentunya mereka juga punya prinsip ya, tidak lagi ingin bekerja di lingkungan itu mulai dari jam 8 sampai jam 5. Ini kalau survei secara dunia seperti itu. Tentunya akan disesuaikan dengan budaya yang ada di organisasinya. Nah, ini kita ambil dari GDS Group. Nah, mengapa kita perlu peduli ya sama budaya digital? Tentunya organisasi kita itu perlu stay kompetitif dan stay relevan. Ya, kita bisa bayangkan kalau industri kayak retail dan lain sebagainya, ketika dia tidak menggunakan digitalisasi, maka akan ketinggalan ya dengan organisasi-organisasi yang atau startup yang mencoba masuk ke ranah digital. Nah, tentunya budaya digital ini bersifat fleksibel ya, dan memiliki tenaga kerja yang dapat merespon tantangan baru sehingga perusahaan itu nggak ketinggalan. Maka ada proses upskilling dan reskilling ya, yang mau tidak mau itu harus dimiliki oleh setiap karyawan. Kalau kita lihat di data yang ada di tengah gitu ya, hanya 10% organisasi itu yang memanfaatkan value atas investasi yang mereka lakukan di teknologi. Ya, bisa jadi teknologinya punya gitu ya, tapi tidak digunakan secara maksimal. Karena apa? Karena kalau kita lihat 1 in 3 decision makers say culture and behavior balance are the most significant barrier. Artinya apa? Bahwa ketika tadi hanya 10% ya value daripada teknologi itu yang digunakan, karena salah satu penyebabnya adalah budaya dan perilaku ya, yang mungkin itu menjadi barrier, sehingga membutuhkan effort untuk kita membangun budaya digital. Begitu juga 70% investor kita
menyatakan bahwa ESG itu merupakan faktor yang akan menjadi standar ya, kurang lebih dalam 5 tahun ke depan itu menjadi standar baku. Harus organisasi ini menerapkan ESG atau sustainability. Nah, begitu juga 94% CEO itu menyampaikan bahwa sustainability itu menjadi penting ya, supaya organisasi ini tetap sustain. Maka kita harus peduli sama budaya digital ini dengan harapan 3. 1, organisasi kita bisa beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat. Semua orang di dalam organisasi harus cepat beradaptasi, mendukung teknologi, dan mampu bekerja ya, berkolaborasi dari mana saja. Terus kebutuhan pelanggan itu juga butuh produk-produk yang digital. Itu tadi seperti yang disampaikan di UT Connect, mau tidak mau, suka tidak suka, organisasi kami harus masuk ke produk digital tersebut ya, supaya memenuhi ekspektasi pelanggan. Nah, ini juga menjadi channel ya, dan model bisnis yang mendukung teknologi dan data. Jadi di tahun-tahun awal sebelum pandemi, kita sudah memprediksi ya bahwa bisnis modelnya sudah berubah dengan menggunakan teknologi. Namun menjadi lebih cepat karena adanya COVID. Terus karyawan juga dapat menggunakan teknologi secara efektif. Teknologi itu akan membantu perusahaan jika orang-orang di dalamnya menggunakannya. Nah, memang itu menjadi sesuatu yang sulit ya, readiness for change untuk menerapkan digitalisasi, apalagi kalau di organisasi kita itu masih banyak Gen X ya, yang ada di organisasi kita biasanya itu menjadi barrier ya. Tapi ada juga teman-teman kita yang mungkin terbiasa dengan digitalisasi, tapi belum memiliki filosofi terhadap why kita akan menggunakan itu. Ya, jadi disampaikan bahwa mengadopsi budaya digital itu memberi karyawan tidak hanya alat, namun juga struktur, insentif, pola pikir dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pekerjaan mereka. Ya, yang terakhir adalah adanya dampak keberlanjutan ya kepada pemangku kepentingan. Jadi ketika adanya digitalisasi itu memandu para pimpinan untuk mengambil keputusan dan strategi yang tepat. Ya tentunya data-data prediktif, perspektif, deskriptif itu akan menjadi fondasi ya untuk memberikan rekomendasi atau prediksi atau solusi yang ditawarkan untuk bisa mengambil keputusan dengan strategi yang tepat. Mengembangkan nilai melalui inovasi, mengembangkan juga dampak nyata ya pada pemangku kepentingan, terutama para supplier dengan adanya prinsip ekonomi sirkular ya. Tentunya digitalisasi ini akan mempermudah, mempercepat implementasi green energy. Nah, kalau kita kaitkan dengan budaya digital ya, maka ada 4 pilar di sini yang menjadi pilar budaya digital. Ya kita tentu tahu kalau di organisasi kami itu ada yang kita sebut dengan solution ya, sebagai operating operating value ya yang dilakukan di organisasi kita. Tapi jika kita berbicara budaya digital ini sebenarnya sifatnya umum. Maka untuk membangun itu kita perlu adaptif ya, agile terhadap nilai-nilai budaya digital. Yang pertama itu adalah kolaboratif. Jadi dengan budaya digital itu mendorong ya setiap orang itu bisa berkolaborasi lintas area, lintas generasi untuk mendapatkan warna ya dari solusi-solusi yang lebih inovatif. Ya mungkin teman-teman sudah pernah merasakan ya ketika harus menggunakan Zoom ataupun mungkin kalau di pengalaman saya ya di bisnis binus online ya itu kata kuncinya kolaboratif ya. Kalau nggak kolaboratif bisa meninggal kita ya karena ngerjain sendiri nggak ada teman, nah itu sulit. Maka kolaboratif itu menjadi kunci. Sukses bisa lulus summa cum laude atau magna cum laude itu karena kolaboratif. Nah ini yang teman-teman juga perlu perhatikan baik itu dalam saat kita menjadi mahasiswa maupun di organisasi. Ini juga kaitannya dengan DEI ya, diversity, equity dan inclusion ya, di mana semua orang punya kesempatan yang sama untuk bisa berkolaborasi membangun warna dari inovasi. Terus yang kedua adalah penggunaan data atau data driven di sini.
Dalam proses digitalisasi tentu akan banyak data-data yang dikumpulkan dalam bentuk statistik gitu ya, kemudian menjadi sebuah prediksi atau menjadi sebuah data yang bisa memandu ya keputusan dan membuka nilai. Contoh sekarang kita semua menggunakan Google Map, di mana di situ ada prediktif gitu ya, dan juga solutif. Kita mau lewat jalan mana, kalau mau lewat jalan mana waktunya sekian, bayarnya sekian, kalau mau lewat mana ini bayar sekian. Nah itu juga dalam keputusan manajemen ya, tidak hanya berkaitan tentang keputusan yang bersifat kualitatif, tapi juga nanti berkaitan tentang finansial gitu ya. Di finansial pun kita juga ada incremental proses ya untuk kita membandingkan project A, project B, mana yang mau kita lakukan dengan budget yang terbatas, ini akan dapat dipenuhi melalui data driven. Customer centric, tentunya kita mengenal tentang people experience ya, atau human experience. Nah, kalau kita kaitkan sama bisnis kita, tentu itu akan menciptakan pengalaman-pengalaman konsumen ya, yang positif melalui produk dan layanan ditawarkan. Nah, ini akan mendorong tim kita ya di internal itu melek mata. Contoh ya, kami di Transjakarta, kami punya produk namanya Scania. Nah, KPI kita adalah jangan sampai viral di media sosial kalau dia macet atau mogok ya. Itu salah satu KPI kita gitu ya. Maka ditarik ke belakang, kita mesti harus memikirkan bagaimana kebutuhan pelanggan yang di atas bis, bagaimana juga Transjakarta yang mengimplementasikan itu, maka itu benar-benar sangat berkaitan tentang bagaimana kita di internal itu juga menggunakan sudut pandang customer ini untuk membangun pengalaman. Yang terakhir adalah inovatif ya. Bagaimana beradaptasi secara kontinu untuk meningkatkan produk dan proses. Sehingga ada value-value yang bisa terdeliver pada pelanggan, ada operational excellence yang kita perbarui, dan tentunya dari keempat ini akan mendorong ya, organisasi ini mengintegrasikan komitmen terhadap keberlanjutan. Nah, selanjutnya kalau kita gambarkan di dalam perilaku ya, di culture dalam gunung es itu ada sesuatu yang terlihat ya. Nah, yang terlihat itu yang di atas ya. Bagaimana dikolaborasi antar kelompok ya, membahas sebuah proyek, pemimpin itu dievaluasi dari feedback dari anggotanya. Begitu juga tentang data driven ya, gimana KPI, struktur tata kelola, kemudian juga customer centric seperti yang tadi saya jelasin ya, bagaimana membangun hubungan. Kalau itu ada di pelajaran bisnis model, itu biasanya kita akan sangat kuat itu untuk membangun customer value proposition ya. Begitu juga untuk berkaitan tentang inovasi. Nah, semua itu bisa kita gambarkan ya, mana yang mendorong nilai, mana yang mendorong perilaku. Nah, kemudian bagaimana dengan implementasi di UT ya? Untuk membangun digital culture tentunya sejak tahun 2017 kita membangun iklim. Jadi iklim itu harus kita bangun melalui aktiviti-aktiviti yang sederhana ya. Dulu kita punya yang namanya digital corner ya, di tahun 2017 itu kita mencoba untuk memperkenalkan kepada teman-teman kita, kepada seluruh karyawan yang paling sederhana ya, kayak misalnya berkaitan tentang Google Form, ya, kemudian Instagram, gimana membuat video lalu diupload ke Instagram, itu pada kaitannya untuk membangun awareness ya. Di awal kita harus membangun awareness. Nah, semakin tahun bahwa kami punya yang namanya pelatih utama ya, atau kita sebut dengan agent of change, yang punya tugas untuk membangun kehangatan ya. Iklim-iklim digitalisasi kita dorong kepada seluruh karyawan dengan semua inisiatif yang mereka munculin. Jadi biarin aja ya, mau mereka membuat digital produk A, B, C dan lain sebagainya, itu luar biasa sangat masif ya. Setiap orang bahkan di kelompok-kelompok kecil mereka memikirkan inovasi digital ini apa, dan itu kita lombakan ya. Sehingga kalau teman-teman bisa lihat di situ ya, apapun ya, ada ngomongin tentang inovasi digital, kemudian digital race,
Best Force Championship itu semata untuk mendorong kehangatan perilaku-perilaku digital. Ya, di beberapa tempat ya teman-teman itu membuat dashboard baik itu menggunakan Google Data Studio dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang mereka buat secara otodidak ya, karena memang teman-teman kita ini bukan orang-orang yang melek digital secara certified, itu enggak ya. Ini dilakukan oleh teman-teman kita yang memang bukan orang digital sebenarnya. Tapi ini kami buka supaya mereka punya sense, punya awareness terkait digital culture. Ya, pelayanan-pelayanan kita terhadap adik-adik kita di sekolahan, ya, di bisnis, kita coba untuk rangkum melalui aktiviti-aktiviti digital culture. Begitu juga di sales operation ya, tentu kita menggunakan perangkat-perangkat ya seperti Salesforce, produk-produk digital yang dibuat oleh tim digital kami gitu ya. Dibangunlah pembiasaan-pembiasaan itu. Nah, ini kita lakukan sejak 2017, kita lakukan pembiasaan-pembiasaan sehingga teman-teman kita stay relevan ya. Pada waktu nanti mereka akan menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang itu berhubungan dengan performa kerjanya mereka. Nah, ini contoh-contoh yang dilakukan oleh teman-teman kami di seluruh organisasi di seluruh Indonesia. Nah, tentunya digital culture ini juga sangat berkenaan dengan role model, bahwa pemimpin itu memiliki andil yang cukup kuat untuk menumbuhkan budaya digital ya, mulai dari bagaimana mereka sebagai teladan ya dalam penggunaan aplikasi digital yang diwajibkan oleh organisasi, terus bagaimana membantu, nah ini penting nih, bagaimana membantu karyawan itu untuk mereka bisa paham, membangun kebiasaan, sampai mereka benar-benar menggunakan. Nah ini penting ya, adoption ini penting, supaya apa? Supaya memastikan ya, semua orang di dalam organisasi ini menggunakan. Lalu seterusnya adalah digital transformation. Nah ini proses yang juga nggak bisa kita remehkan ya. Butuh perencanaan, butuh change management, mulai dari tingkat atas sampai kepada terjadinya perubahan itu. Begitu juga peningkatan keterampilan karyawan, penyesuaian KPI itu dilakukan ya untuk menjelaskan perubahan perilaku. Nah, komponen digital transformation tentunya akan sangat berkaitan tentang satu adalah teknologi ya. Kemudian ada data science, proses, people, culture, dan new ways of doing things gitu. Maka di sini ada 5 hal yang menjadi hal-hal yang penting di dalam transformasi digital. Yang pertama adalah people. Bagaimana mereka itu memiliki akses ya, baik itu pada konsumen. Konsumen itu bisa jadi tim after prosesnya dia begitu ya, baik itu klien maupun karyawan. Data tentunya akan membantu mengukur pengetahuan mengenai interaksi dengan konsumen. Insight, ya ini kita sebut tadi ya adalah prediktif ataupun perspektif daripada teknologi itu bagaimana membantu memberikan makna atau insight terhadap pengambilan keputusan. Lalu action ya, bagaimana manusia atau karyawan itu menentukan apa yang akan dilakukan berdasarkan prediksi dari wawasan yang ada. Jadi kalau hasil daripada interpretasi data tadi nggak digunakan, ya itu artinya digitalisasi itu belum bertransformasi, ya hanya sekedar muncul produk tapi tidak menjadikan manfaat bagi organisasi. Nah tentunya yang kelima itu harus ada result. Ujung daripada digital transformasi itu adalah result. Bagaimana dievaluasi, bagaimana ujung apakah terjadi peningkatan penjualan, employee engagement atau employee experience ya. Nah, kalau boleh dibilang sekarang customer experience itu apakah memunculkan dampak yang positif. Nah, ini based on-nya adalah HBR ya, Harvard Business Review. Nah,
Yang terpenting di dalam digital transformation itu adalah change management. Seperti yang kita tumbuhkan tadi ya, skripsi saya terkait tentang ini ya, bagaimana organization learning culture itu akan mendorong terjadinya readiness for change. Nah, readiness for change itu akan mendorong terjadinya inovasi ataupun innovation behavior. Maka untuk bisa merubah itu, di setiap proyek digitalisasi, kita selalu memasukkan 5 hal ini ya, atau biasanya sering kita sebut namanya metodologinya ADKAR ya. Biasanya kita bangun awareness, kita bangun desire, knowledge, kemudian ability, dan juga reinforce. Pendekatannya adalah tentu ada alignment dan komitmen. Tentu yang atas harus punya komitmen dulu nih. Perubahan ini untuk apa, sense of urgensinya apa, sehingga komitmen itu dikunci dari atas. Lalu ada proses awareness dan understanding. Awareness biasanya orang itu targetnya tahu, aware. Tapi understanding itu membutuhkan penjelasan, membutuhkan pemaparan daripada pimpinan tentang apa pentingnya perubahan ini. Lalu readiness dan engagement. Tentunya ujung daripada change management itu adalah sedikitnya resistansi, meningginya readiness ya untuk berubah. Maka supaya itu bisa enable, harus dibangun skill and ability-nya. Bagaimana orang itu menggunakan dengan mudah dan lain sebagainya sampai terjadinya ownership. Nah, change management komponen itu mulai dari communication. Jadi kita harus melakukan risk management, di mana kita harus tahu siapa targetnya, orang-orang yang mungkin masih terkendala, punya barrier dalam menerapkan digitalisasi. Ini penting ya, untuk membangun kesiapan. Kemudian stakeholder management. Bagaimana kita mengetahui ya, tingkat komitmen terhadap aplikasi-aplikasi yang akan kita terapkan itu seperti apa. Keterlibatan mereka dalam penyusunan digitalisasi itu juga penting. Sehingga berujung juga kepada business readiness, bagaimana kita mengidentifikasi, menyiapkan user dengan ekspektasinya, people, kemudian sistem dan infrastruktur harus disiapkan supaya bisnisnya itu ready. Dan yang terakhir tentunya yang paling gampang diterapkan itu adalah training untuk mempercepat adanya transfer knowledge dan juga edukasi ya dalam hal upskilling dan reskilling. Nah, tentu juga harus ada change management team ya di dalam organisasi ini supaya perubahan itu benar-benar terjadi. Nah, kalau kita berbicara digital transformasi di UTI, kita mulai dari 2017, 2018 sampai kita membentuk sebuah aplikasi-aplikasi yang related ya dengan customer. Tentunya ini nggak mudah ya. Ini kalau teman-teman IT mungkin lebih paham. Kemudian prosesnya ya tentunya ada database yang sudah terkumpul berpuluh-puluh tahun dimasukkan ke dalam cloud, kemudian dianalitik sampai ke kita memunculkan sebuah insight dan action. Ini saya rasa ini cukup sama ya. Kemudian cakupan kami ya digitalisasi itu mulai dari customer life cycle, operation, customer engagement, employee engagement, ya, employee experience itu kita masukkan di dalam digitalisasi. Kemudian 3 hal yang kami coba sampaikan di sini, ada UT Connect, UT One, dan ada UT Smart. Nah, untuk UT Connect itu adalah aplikasi yang kita dorong kepada customer. Nah, untuk mendorong proses ini nggak mudah juga, karena untuk bisa mendorong kepada kepada customer, karyawan kita harus paham. Jadi kita ada proses change management di karyawan sampai kepada karyawan itu punya ownership untuk datang ke customer, menunjukkan kita punya aplikasi ini, Bapak download. Nah itu butuh juga change digital culture ya, dan change mindset sehingga UT Connect ini bisa dimanfaatkan oleh customer. Ingat tadi bahwa ujung dari digital transformation itu adalah riset. Kalau aplikasi ini nggak dipakai, ya berarti digital transformation-nya nggak terjadi.
Nah, kemudian ini ya kali ini berbicara tentang isi ya daripada UT Connect itu sendiri. Nah, kemudian di internal untuk membangun experiential terhadap karyawan kita ada juga UT1 ya, kami sebut UT1. Di situ adalah seluruh activity mulai dari gaji, individual development plan, individual performance management, pengajuan cuti, benefit, time event, termasuk isu-isu terkait tentang bisnis update itu dimasukkan ke dalam UT1. Harapannya karyawan itu merasa terbantu ya. Sebenarnya ini biasanya dilakukan oleh tim kita ya yang ada di lapangan, tapi ini dimasukkan ke dalam human capital aplikasi. Nah, mungkin nanti di ujung akhir aja kita akan tampilkan sedikit video sebelum nanti kita diskusi. Nah, ini adalah aplikasi yang ketiga dalam bentuk web untuk karyawan kita itu belajar. Jadi berdasarkan individual development plan, kita akan melakukan order taker. Bagaimana semua karyawan itu terdevelop dengan menggunakan learning management system. Ini biasanya model sebenarnya, cuman karena hampir 75% karyawan kita itu adalah Gen Y dan Gen Z, maka tampilannya pun juga harus menyesuaikan ya. Nah, tentunya targetnya adalah upskilling dan reskilling. Upskilling itu tentunya adalah sesuatu yang baru bagi orang yang kompetensinya mungkin kayak paku, mastery ke dalam. Nah, sekarang nggak bisa. Sekarang itu kompetensi itu udah kayak sisil gitu ya. Harus banyak paku ya, atau banyak batang-batang yang melebar dan ke dalam. Sedangkan reskilling tentunya adalah bagaimana memperkuat kompetensi karyawan dengan beberapa implementasi yang ada di UT Smart. Nah, sebelum nanti kita akan berdiskusi, nanti akan diputarkan video oleh tim. Pada intinya, budaya digital itu akan mendasari transformasi digital ya, dengan menumbuhkan pola pikir, perilaku, dan nilai-nilai yang dibutuhkan organisasi untuk sepenuhnya mengintegrasikan teknologi dan cara kerja baru. Nah, keberhasilan menyelesaikan transformasi digital berarti mengubah budaya organisasi. Nah, mungkin boleh dibantu untuk bisa diputarkan satu video tentang UT Smart. Kita harus hidup dalam new normal, bekerja dan belajar berkualitas dimanapun, kapanpun. I'm so excited!
Nah, itu mungkin salah satu gambaran dari digital transformation di bidang pendidikan ya, learning, sehingga dari depan ke belakang itu kita bangun supaya produk-produk digital tadi membantu karyawan kita, membantu performa organisasi kita untuk bisa growth dan berkembang. Mungkin itu Bu Yuniarti penyajian dari materi kita kali ini. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih semuanya ya. Juga sudah mendengarkan pemaparannya sangat menarik. Jadi kita sudah paham bahwa digital culture dan digital transformation ini menjadi kekuatan baru ya untuk menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat dan sungguh membuka wawasan kami, terutama bagaimana kedua WhatsApp ini menjadi kekuatan baru. Dan menarik juga bahwa budaya digital, transformasi digital dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi serta daya saing dari perusahaan. Kita buka sesi tanya jawab, Pak Rahmat. Silakan Bu. Baik, ada yang bertanya di chat Pak, sambil mungkin di chat ya. Sudah ada yang raise hand. Pak Zikri, silakan. Selamat malam, Pak Rahmat Hendarto dan Ibu Yuniarti. Selamat malam. Etika dan privasi dalam digital culture. Apa tantangan utama terkait privasi dalam era digital dan bagaimana individu dapat melindungi data pribadi mereka? Dan bagaimana perusahaan harus bertanggung jawab atas penggunaan data konsumen dalam konteks budaya digital? Terima kasih. Terima kasih Pak Zikri. Langsung dijawab aja Pak Rahmat. Ya, baik, terima kasih Mas Zikri ya atas pertanyaannya. Ya, memang ketika berbicara privasi ya, data privasi itu kan jadi isu ya. Tapi di sini pada konteks digital culture tadi itu, secara infrastruktur semuanya berada di dalam organisasi. Maka security system, kemudian data-data semuanya itu ada di dalam organisasi. Jadi apa yang kita bangun, baik itu tadi UT Connect ya, data-data kerahasiaan data customer, kemudian data karyawan ya, apalagi itu cukup banyak ya. Itu disimpan dan dipertahankan oleh organisasi ini dengan segala bentuk ya, baik itu yang ngomong sertifikasi, kemudian juga keamanan sistem IT-nya. Nah, itu menjadi bagian ya di dalam proses kita membangun digital culture. Karena bisa jadi ya, orang itu nggak trust gitu ya atas keamanan datanya. Nah, itu yang memang harus kita lakukan. Pengetesan spam dan lain sebagainya, itu kita lakukan ya. Pengetesan keamanan itu kita lakukan. Begitu juga membangun awareness tentang keamanan data. Ya, ini juga sering ya, serangan-serangan para hacker dan lain sebagainya itu kan juga banyak ya. Nah, maka organisasi ini di organisasi divisi IT itu punya banyak benteng ya, banyak benteng untuk memastikan jangan sampai terjadi kebobolan data. Nah, ini yang terus kita kuatin ya, Mas Zikri, sekaligus juga memastikan bahwa karyawan atas apa yang ada di dalam organisasi ini terjaga. Karena itu memang benar-benar menjadi kunci atas semua operasional yang ada di organisasi. Mungkin gitu Mas Zikri. Baik Pak, terima kasih. Baik, sudah paham Pak Zikri? Sudah Bu. Baik, terima kasih Pak Zikri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ada di chat Pak. Apa kunci sukses untuk membangun digital culture, baik di internal perusahaan maupun eksternal atau customer? Pertanyaan dari Bapak Catur. Ya, kunci sukses ya untuk membangun digital culture baik di internal perusahaan maupun di eksternal. Ya, sebelum digital culture itu kita bangun, kita tentu punya budaya perusahaan. Nah, budaya perusahaan itu pasti akan punya nilai-nilai yang luhur ya, punya nilai-nilai yang bagus terhadap strategi dari organisasi. Nah, untuk bisa membangun itu, yang kita lakukan kita harus melibatkan seluruh karyawan. Nah, ini penting. Jadi mulai dari pimpinan tertinggi sampai kepada karyawan itu harus dilibatkan di dalam
proses ini. Maka kalau di dalam change management itu ada istilah stakeholder analysis. Itu salah satu bentuk pelibatannya, salah satu bentuk pelibatan karyawan untuk melakukan analisa di mana kesulitan, di mana kebutuhan dan lain sebagainya itu diciptakan. Yang kedua tentunya kita juga harus mempersiapkan kesiapan karyawan untuk berubah. Maka kata kunci yang paling sederhana, yang paling bisa kita lakukan adalah belajar. Belajar itu sesuatu yang sangat luas ya. Saya benar-benar juga merasa bahwa kuliah di BINUS online itu membuka gerbang buat kita gitu ya. Yang tadinya saya mungkin dari diploma 3 gitu ya. Setelah itu bekerja selama bertahun-tahun, kemudian muncul BINUS online ya di IG gitu, cenderung gitu ya. Ini kayaknya memberikan sebuah jembatan buat kita yang tadinya kayaknya nggak mungkin kuliah lagi, akhirnya jadi kuliah lagi. Nah dari situ terbuka nih, bedanya D3 sama S1 itu ternyata memang dari sisi cara berpikir ya, helikopter view-nya menjadi lebih tinggi lagi. Nanti kita dapat kesempatan lagi di S2, itu lebih tinggi lagi helikopter view-nya. Sehingga digital culture itu sangat kuat banget dengan organization learning culture. Nah ini salah satu skripsi yang saya buat, kebetulan pendamping saya Bu Liana dan juga Bu Yuni juga sempat hadir di tempat kita untuk membantu. Organization learning culture itu salah satu hal penguat terjadinya kesiapan karyawan untuk berubah. Dari situ akan muncul inovasi. Nah, digitalisasi yang ada di YUT itu semuanya berangkat dari ide karyawan. Berangkat dari ide karyawan, lalu kita libatkan di dalam proses tadi, sampai kalau teman-teman tadi melihat dari cabang A, cabang B, inovasinya A, inovasinya B, digital culture A, digital nggak apa-apa. Ya mungkin juga di BUMN dan sebagainya, kalau Pak Jokowi itu ada ribuan aplikasi, yaitu bagian dari keinginan karyawan itu untuk mau terlibat. Jadi bukan negatif juga ya. Nah tinggal bagaimana organisasi tadi punya tugas ngumpulin. Makanya di organisasi kita dikumpulin tuh ide-idenya karyawan UT Connect. Bagaimana karyawan itu ketika ditanya sama customer, mereka tahu. Gimana disiapin pelurunya, belajar lewat UT Smart. Gimana disiapin mikirnya nih, kalau misalnya istrinya lagi sakit di rumah sakit, terus dia mau datang ke customer, kepikiran istrinya, jadinya performanya jadi nggak bagus kan, maka harus dibantu dengan cepat di dalam UT1. Jadi semua itu dilibatkan, sehingga tadi internal kita itu merasa dilibatkan, sehingga mereka merasa punya ownership atas program. Nah begitu juga dengan external customer. Customer kita ini sekarang sudah turun nih, ke turunan yang kedua, yang ketiga, yang tadinya bapak-bapaknya, para owner-owner bohir-bohir, itu gennya adalah Gen X atau baby boomer, sekarang ini yang mengelola bisnisnya adalah anak-anaknya. Sehingga mau nggak mau, kita juga libatkan mereka di dalam memberikan masukan kepada organisasi ini dengan, kalau di bisnis model kita, building relationship, itu adalah upaya kita untuk menangkap. Ya, kalau di GoFood atau di Grab ya, dengan apa? Dengan ada bintang dan itu menangkap. Kata kuncinya itu yang saya gambarkan ya dari pertanyaan Pak Catur ya, kalau nggak salah ya. Boleh Pak Catur. Ada yang mau ditanyakan kembali buat Pak Catur? Atau sudah cukup? Ya, sambil menunggu Bapak Ibu, kita ke pertanyaan berikutnya Pak Rahmat dari Pak Samuel Raharjo. Bagaimana jika ada karyawan bagian IT dari perusahaan yang menyalahgunakan data pribadi penggunanya? Ya, baik. Terima kasih Pak Samuel atas pertanyaannya ya. Ya, ini adalah bagian dari work ethic ya, kode etik dan juga business ethic. Maka kami punya code of conduct. Organisasi tentunya itu adalah bagian dari janji kita ya, kita investor. Ya, itu coba buka di webnya United Tractor, selalu di situ ada code of conduct yang itu sangat mempengaruhi seluruh stakeholder. Baik itu yang sifatnya tadi ya, karyawan itu harus tahu code of conduct, apa yang menjadi integritinya dia, termasuk gimana nggak boleh membocorkan dan lain sebagainya, itu sudah ada pagernya.
Jadi harus ada ya, secara infrastruktur itu sudah harus ada. Lalu secara sistem, ya secara sistem tentunya sistem yang ada di teman-teman IT itu sudah punya benteng-benteng ya, terkait tentang boleh nggak sih karyawan IT ini membawa perangkatnya keluar dan lain sebagainya, itu diatur ya di dalam SOP yang kita kelola di dalam risk management. Kemudian vendor, nah, vendor itu kan juga tentunya menjadi bagian dari stakeholder ya. Nah itu juga harus paham juga terkait tentang aturan-aturan code of conduct, sehingga kita jagain di sisi sistem dan infrastruktur. Di people ya tentu sama, melalui pendekatan sharing, pendekatan mentoring, coaching. Maka harus ada nih bagaimana mendorong karyawan itu untuk taat, integritas, dan lain sebagainya. Jadi 3 hal ini akan selalu menjadi kunci ya di dalam kita memastikan keamanan data, khususnya di orangnya. Mungkin itu Pak Samuel, kalau ada yang ingin didiskusikan, monggo ya. Terima kasih Pak Rahmat. Kita lanjut Pak ke pertanyaan berikutnya, Bapak Bramastra. Apakah di UT ada tim data? Jika ada, apa contoh yang bisa dilakukan oleh tim data untuk mengolah data pada LMS? Apakah dengan adanya LMS dapat memaksimalkan produktivitas karyawan? Oke, ya tentunya terima kasih ya Pak Bramastra. Ya di UT itu ada tim data, ya ada. Itu adanya kami menyebutnya di tim CST, tim IT-nya ya, di unit director, itu database-nya ada di situ. Mereka yang akan mengolah, termasuk ngomongin tentang LMS, data karyawan, data customer, itu banknya ada di sana. Kemudian misalnya terkait tentang capaian atau nilai. Nah ini yang paling penting ya. Nilai performan karyawan itu kan sifatnya konfidensial, ya sifatnya konfidensial. Tim data itu akan mengolah ya atas kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh tim kita di human capital maupun atasan-atasan maupun board gitu ya. Nah, data itu nanti akan dimunculkan di dalam performance management ya. Kami sebutnya adalah IPM, Individual Performance Management. Nah, data itu akan disimpan, kemudian dimunculkan ketika dibutuhkan. Jadi ketika misalnya saya mau tahu profilnya A gitu ya, nah itu nanti akan muncul dengan segala datanya ya, nilainya sekian, nilai kompetensi A sekian, kompetensi B sekian. Nah itu tersimpan dan diolah pada LMS dan UT1. Jadi kalau tadi kita sebut UT Smart itu adalah eksekutornya. Tapi ketika ngomong UT1 itu semua menangkap tentang data karyawan, performance, gaji, cuti, sisa cuti, benefitnya tinggal berapa lagi. Nah itu semuanya ada di situ dan itu rahasia ya. Apalagi kalau gaji ya, jangan sampai kalau dulu nih misalnya di kertas gaji biasanya ya suka lihat-lihatan ini gajimu berapa ya. Nah itu contoh buruk ya. Nah dengan adanya aplikasi maupun database ini itu memastikan melalui password, tingkat keamanan berjenjang itu akan diamankan oleh itu. Terus apakah dengan adanya LMS dapat memaksimalkan produktivitas karyawan dan perusahaan? Produktivitas kita di UT itu dinilai melalui 2, yaitu adalah revenue per employee cost. Ya, jadi kalau ngomong orang itu produktif apa enggak, itu dilihat dari jumlah revenue yang didapat dibagi dengan biaya karyawan yang mulai gaji, lembur, kesehatan, work-life balance, dan lain sebagainya. Nah, tentu akan dilihat dari output. Jadi orang itu tuh bisa menghasilkan berapa sebenarnya. Kalau sales beda lagi ya. Kalau sales biasanya berapa revenue penjualan alat berat dibagi employee cost, ya, berapa biaya Anda. Jadi itu setiap orang pasti punya target sekian M atau sekian ratus gitu ya. Nah, itu menjadi sangat penting. Nah, ketika ngomong LMS itu produktif enggak? Saya menggambarkan employee cost. Seorang yang berada di Kalimantan Timur,
kami sebut namanya daerahnya adalah Kutai Barat, Damai. Untuk dia training ke Jakarta, maka dia akan membutuhkan satu travel menuju ke Samarinda atau ke Balikpapan. Biaya pesawat pulang pergi, kemudian menginap, misalnya kalau trainingnya itu 1 minggu, hotelnya berapa, lalu ada uang perjalanan dinas di total. Satu. Yang kedua, waktu. Ya, kalau di organisasi tambang itu, waktu itu adalah jam ya, waktu adalah jam. Jadi setiap jam orang itu hilang atau unit kita nggak kerja dalam 1 jam, itu ada berapa banyak BCM produksi batubara yang nggak bisa terproduksi karena hal itu. Nah, sehingga dengan adanya UT Smart sebenarnya mengurangi potensi pemborosan karena biaya yang muncul tadi. Maka ini kalau kita hitung dengan ROI atau ROTI gitu ya, nah ini menjadi sebuah bagian dari kesimpulan terhadap hasil daripada ini tuh berdampak atau tidak. Nah, kalau ngomong revenue itu tentu nanti ada tahapan yang lain. Karena LMS ini biasanya ingin menggambarkan tentang peningkatan kompetensi. Nah, nanti akan beda lagi untuk peningkatan performance individu, khususnya tim key position ya, seperti sales, branch manager, itu nanti lain lagi cara pendekatan pelayanan kita. Mungkin itu gambarannya Pak Pram. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Berhubung waktunya mungkin terbatas juga ya, waktunya sudah mau habis. Mungkin ini closing ya, ini pertanyaan terakhir dari Pak Zikri. Tadi resen kembali, Pak Zikri. Baik, Pak. Seperti saya kan berdomisilinya di Singapura, itu petugas konstruksi itu menggunakan CCTV dalam mengerjakan pekerjaan proyeknya gitu. Nah, itu mungkin sedikit tambahan saja bahwa di sini itu digital culture dan digital transformasinya sudah lebih maju seperti itu. Ya, baik. Betul, terima kasih ya tambahannya Pak Zikri ya. Tadi kata kuncinya adalah people, system, dan infrastruktur. Jadi untuk membangun digital culture, tentunya pendekatan 3 ini akan menjadi kunci ya buat teman-teman. Pelibatan di orang, kemudian berbicara tentang sistemnya supaya orang itu mau menjalankan itu, dan yang terakhir infrastrukturnya yang memastikan perilaku tadi itu terjadi. Mungkin itu tambahannya. Baik, terima kasih Pak Zikri atas pertanyaannya dan jawabannya dari Pak Rahmat. Terima kasih. Kita sudah di penghujung acara dari penyampaian materi oleh Pak Rahmat. Terima kasih atas sesi yang berharga ini ya Pak. Sungguh luar biasa kita dapat kesempatan untuk dapat informasi dan ilmu dari Bapak. Dan terima kasih juga atas waktu dan pengetahuan yang telah dibagikan. Kami sangat menghargai dan semoga bisa digunakan gitu ya ilmunya di dalam kehidupan kita semua, Bapak Ibu semua. Dan untuk sesinya berikutnya saya kembalikan kepada Ibu Teddy. Silakan Ibu. Baik, terima kasih banyak Bu Yuni dan juga Pak Rahmat untuk sharingnya. Terima kasih. Mungkin nanti teman-teman apalagi apa yang masih mau bertanya gitu ya, boleh bertanya lebih lanjut nih ya ke Pak Rahmat mungkin ya. Dan mungkin next kita bisa adain lagi ya sesi, karena sepertinya lumayan antusias nih ya pertanyaannya. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya, Bapak Ibu dan teman-teman semua, berhubung pada hari ini juga merupakan peluncuran program baru Digital Business Management, maka kami dari Binus Online juga ingin sharing nih, kira-kira apa sih yang menjadi keunikan gitu ya dari Binus Online dan nantinya juga keunikan dari program Digital Business Management itu sendiri. Dan tentunya di Binus Online juga banyak promo ya Bapak Ibu ya. Untuk mungkin saudara-saudaranya ada yang masih bingung nih mau kuliah tapi masih sambil kerja atau perlu yang sangat fleksibel gitu ya dan perlu solusi peningkatan karir bisa banget join di Binus Online. Oke, untuk info selengkapnya mengenai Binus Online, aku mungkin akan panggil salah satu tim marketing dari Binus Online yaitu Ibu Nurlela. Ibu Lela bisa sharing sedikit gitu ya mengenai Binus Online.
Dan juga mungkin ada promo menarik nih yang bisa teman-teman tawarkan juga ke teman-teman yang lain. Silakan Bu. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Ya, perkenalkan saya dengan Nurlela, bisa dipanggil Lela. Mungkin Bapak Ibu akan saya terangkan sedikit tentang BINUS online ya. Kalau boleh tahu nih Bapak Ibu yang hadir di malam ini, apakah semuanya BINUSian atau ada yang non BINUSian? Ada mungkin Beberapa yang ada non yang public. BINUSian? Yang dari publik gitu mungkin, Bapak Ibu? Semuanya BINUSian apa ya, jangan-jangan ya? Yang hadir malam ini. Nggak apa-apa, saya jelaskan tentang BINUS online terlebih dahulu Bapak Ibu, nanti akan saya singkat aja penjelasannya karena semuanya sudah BINUSian ya. Jadi mostly semuanya udah tahu tentang BINUS online itu sendiri, tapi nggak apa-apa akan saya jelaskan singkat aja. Nanti yang kedua akan ada saya terangkan juga tentang program baru nih di marketing yaitu BINUSian Get BINUSian. Programnya seperti apa? Nanti itu khusus untuk Bapak Ibu BINUSian bisa ikut program bergabung dalam program BINUSian Get BINUSian. Izin saya share screen, Bu Teddy bisa? Iya, bisa. Apakah bisa? Iya. Sudah tampil ya? Yes, sudah. Ya, Bapak Ibu mohon izin untuk menerangkan tentang apa itu BINUS online nanti secara singkat aja ya, Bapak Ibu. Jadi BINUS online ini adalah bagian dari BINUS University Bapak Ibu. Jadi dari BINUS University ini kita berdiri di kampus Syadan itu berdiri pada tahun 94. Nah, BINUS online itu kita berdiri pada tahun 2009 Bapak Ibu. Jadi untuk dari 2009 ke 2024 itu BINUS online kita sudah berumur 15 tahun saat ini Bapak Ibu BINUSian. Nah, ini reputasi dari BINUS University karena kita memang di bawah BINUS University ya Bapak Ibu. Jadi akreditasinya saat ini unggul Bapak Ibu untuk akreditasinya. Kita menjadi perguruan tinggi terbaik sejak 2012. BINUS University juga telah mendapatkan 5-star ranking by QS. Dan kita adalah nomor 1 private university yang mendapatkan ranking nomor 1 di Indonesia. Dan nomor 6 di ASEAN Bapak Ibu. Ini adalah sertifikat-sertifikat baik itu internasional maupun nasional yang sudah kita dapatkan. Nah, seperti saya sudah bilang tadi di awal Bapak Ibu bahwa tahun ini BINUS online itu sudah genap berumur 15 tahun Bapak Ibu. Jadi 15 tahun BINUS online itu berkarya. Apa sih achievement dari BINUS online? Nah, ini adalah salah satu achievement yang kita dapatkan anugerah pendidikan Bapak Ibu pada tahun 2014. Tentang izin penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, ini adalah universitas pertama yang mendapatkan izin penyelenggaraan pendidikan jarak jauh Bapak Ibu dari pemerintah. Apa sih itu BINUS online learning? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu dia apa itu BINUS online learning. Saat ini metode pembelajaran di BINUS online learning itu sudah 100% online Bapak Ibu. Jadi dulunya memang BINUS online ini setiap 3 bulan sekali akan hadir di kampus untuk review dan ujian. Tapi saat ini kita seiring berkembangnya digitalisasi, kita sudah menerapkan 100% online, baik itu ujian, materi, dan lain-lain, semuanya by online Bapak Ibu. Nah, apa sih keunggulan dari BINUS online itu sendiri? Nah, ini ada beberapa keunggulan Bapak Ibu yang kita punya, yaitu sistem modular Bapak Ibu. Di semester kedua, nanti mahasiswa bisa memilih mata kuliah sendiri tergantung dari kemampuan finansial mahasiswa. Jadi minimal itu 2 mata kuliah yang bisa diambil. Maksimal itu adalah 6, minimal 2, maksimal 6 Bapak Ibu setiap semesternya. Jadi tentu aja membuat biaya kuliah di BINUS online itu lebih fleksibel. Jadi menentukan berapa besar kemungkinan biaya yang akan dikeluarkan itu bisa diatur oleh Bapak Ibu. Ujiannya sudah online 100%, tentunya kuliah perkuliahnya dengan fleksibel. Karena kita bernaung di BINUS University, tentunya kualitasnya sudah tidak perlu diragukan lagi Bapak Ibu. Nah, karena dari mahasiswa BINUS online ini tidak hanya dari Indonesia, bahkan banyak juga dari luar negeri, jadi pembelajarannya sudah dipastikan pembelajaran global Bapak Ibu. Nah, gimana sih sistem akademik dari BINUS online? Kita adalah sistem akademiknya 3+1, jadi 3 tahun Bapak Ibu belajar secara materi jurusan yang Bapak Ibu ambil. Yang 1 tahun itu Bapak Ibu bisa ambil enrichment program Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa ambil peminatan, minor, atau pilihan bebas atau free elektifnya.
Jadi ini beberapa pilihannya. Jadi Bapak Ibu bisa internship, bisa entrepreneur, ada future study, ada study abroad dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu yang sudah bekerja minimal 3 tahun, ini kami tawarkan program RPL namanya, Rekognisi Pembelajaran Lampau. Jadi nanti pengalaman kerja Bapak Ibu bisa diakui nanti ke dalam bentuk mata kuliah. Syaratnya apa? Syaratnya Bapak Ibu sudah bekerja minimal 3 tahun, nanti dilampirkan surat rekomendasi dari perusahaan kalau Bapak Ibu memang sudah bekerja 3 tahun, baik itu dari perusahaan lama maupun perusahaan baru. Jadi bisa digabung ya Bapak Ibu, nggak hanya dari perusahaan yang barunya aja. Jadi bisa digabung pengalamannya. Nanti akan ada assessment dari jurusan, hasil assessment akan menentukan berapa mata kuliah yang akan diakui. Nah, apa sih keuntungan kalau Bapak Ibu ambil program RPL? Jadi biayanya lebih hemat Bapak Ibu. Jadi ada pengurangan mata kuliah sebesar 5-15 mata kuliah Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada pengurangan 5 mata kuliah, Bapak Ibu hemat 1 semester. Tapi kalau misalnya hingga 15 mata kuliah yang diakui, Bapak Ibu akan berhemat hingga 3 semester. Jadi untuk mencapai S1 ke SMA ke S1, Bapak Ibu kalau misalnya 15 mata kuliah yang diakui, akan masa studinya akan menjadi 2,5 tahun saja Bapak Ibu. Tentu lulusnya lebih cepat dan perkuliahannya fleksibel. Nah, ini metode pembelajarannya tentu sudah tahu ya Bapak Ibu karena semuanya binusian. Jadi kalau misalnya di reguler itu kan 1 semester itu belajar 6 bulan. Tapi kalau di binus online itu Bapak Ibu 1 semester dibagi menjadi 2 periode, 3 bulan, 3 bulan gitu Bapak Ibu. Saya cepat aja. Ini metodenya, jadi Bapak Ibu ada self learning, ada forum diskusi, ada kuis dan tugas. Jadi 6 pertemuan itu video conference, 10 pertemuan itu pertemuan online atau bisa belajar mandiri dan di akhir sesi adalah ujian. Ini adalah learning community Bapak Ibu yang kami punya. Jadi binus online itu tidak hanya ada di Jakarta, tapi juga kita punya beberapa di luar daerah Bapak Ibu. Jadi kita punya learning community di beberapa daerah. Contohnya kita ada di Malang, ada di Semarang, Bandung, dan lain-lain. Ini demografi mahasiswanya. Selain di Indonesia, saya juga tadi sudah mention bahwa kita ada beberapa mahasiswa yang dari luar Indonesia, yaitu dari Austria, dari Qatar, Jepang, Malaysia, Korea, Singapura, Brunei, Timor Leste. Jadi memang sebagian besar mereka adalah Indonesia, orang Indonesia, tapi yang bekerja di luar negeri Bapak Ibu. Karena memang di binus online ini kan masih delivery-nya masih bahasa Indonesia. Nah, Bapak Ibu, saat ini kami ada promo yaitu spesial HUT 15 tahun binus online tahun ini karena kami genap berumur 15 tahun. Jadi untuk Bapak Ibu nanti mungkin bisa rekomendasiin ke teman-temannya ataupun ke saudara-saudaranya yang mau lanjut ke binus online. Ini kita ada promo bahwa untuk promo ini berlaku dari tanggal 20 Mei hingga tanggal 16 Juli 2024 Bapak Ibu. Apa sih promonya? Yaitu potongan biaya DP3 atau biaya sumbangan yang hanya dibayar di awal dan BP3 BP pokok ini di semester awal Bapak Ibu. Jadi untuk semester awal nanti hanya bayar biaya mata kuliahnya aja. Jadi promonya jangan lupa Bapak Ibu sampai dengan tanggal 16 Juli 2024. Nah ini ada Widya Scholarship Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu punya teman atau bahkan mungkin anak ya, atau saudara yang memang punya prestasi baik itu nasional maupun internasional di bidang akademik, olahraga maupun kesenian. Jadi nanti jika diterima beasiswanya, beasiswa Widyanya itu akan mendapatkan free selama 4 tahun kuliah di binus online Bapak Ibu. Jadi nanti untuk apa namanya akan ada seleksi secara ini ya Bu, Bapak Ibu untuk yang Widya Scholarship-nya ini. Dan Binusian Community juga ini ada beasiswa Binusian Community. Jadi Bapak Ibu kan ini semuanya Binusian ya. Kalau misalnya ada nih keluarga dari inti Bapak Ibu yang mau lanjut ke binus online itu baik ayah, ibu, kakak ataupun adik dari Bapak Ibu itu akan mendapatkan potongan free DP3 100% di binus online Bapak Ibu.
Nah, ini program studi yang ada di BINUS Online, itu jenjang SMA dan jenjang D3-nya itu sama, akuntansi, bisnis manajemen, sistem informasi, teknik informatika, dan teknik industri. Nah, khusus untuk periode perkuliahan di Agustus ini, Bapak Ibu, kami membuka 4 program baru. Yaitu apa programnya? Yaitu yang pertama adalah bisnis analitik, Bapak Ibu. Yang kedua adalah data science, digital business management, dan finance. Ini berlaku untuk jenjang SMA ke S1 Bapak Ibu. Jadi untuk ekstensi dari D3 ke S1-nya belum kami buka. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa membantu kami untuk mempromosikan untuk program baru tersebut ke teman-teman Bapak Ibu yang masih jenjang pendidikannya SMA ya Bapak Ibu atau SMK yang mau lanjut kuliah ke S1 seperti itu. Jadi nanti misalnya ada beberapa pertanyaan terkait jurusan-jurusan baru ini, boleh Bapak Ibu bisa kontak saya ke tim marketing kami ataupun nanti bisa ke kontak centernya atau BINUS support. Nah, ini sedikit story dari BINUSian. Jadi ada beberapa alumni-alumni, baik itu apa namanya aktris, baik itu dari DPR, terus juga ini kayak Tommy Kurniawan, ini salah satu dari DPR RI, ada juga dari Shopee Indonesia. Jadi mereka memang yang masuk ke BINUS Online ini adalah alumni-alumni kami. Ini beberapa partnership aja Bapak Ibu. Jadi perusahaan-perusahaan ini adalah yang mengkuliahkan karyawan-karyawannya ke BINUS Online. Salah satunya ada BCA, ada Citylink, dan lain-lain seperti itu. Mungkin kiranya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan dari BINUS Online. Jika ada pertanyaan terkait pendaftaran dan lain-lain, Bapak Ibu boleh kontak saya ataupun boleh kontak BINUS Support. Untuk pendaftaran, Bapak Ibu bisa langsung klik link yang ada di yang tertera di layar. Itu aja Ibu Teddy. Mungkin saya akan sedikit menyampaikan tentang program yang satunya, boleh ya? Sedikit Bapak Ibu, paling 5 menit akan saya sampaikan tentang program BINUSian Get BINUSian. Ya Bapak Ibu, mohon saya izin untuk penjelasan tentang BINUSian Get BINUSian. Ini program baru yang ada di marketing Bapak Ibu. Apa sih itu BINUSian Get BINUSian? Program ini berlaku untuk mahasiswa dan alumni BINUS Online maupun BINUS University, Bapak Ibu. Jadi baik alumni dan mahasiswa bisa bergabung dalam program ini. Bapak Ibu bisa mengajak teman atau saudara untuk bergabung masuk ke dalam BINUS Online, mendaftar. Nanti mahasiswa atau calon mahasiswa yang berhasil Bapak Ibu rekomendasikan, Bapak Ibu akan mendapatkan kompensasi dari rekomendasi tersebut. Jadi kalau misalnya ada teman Bapak Ibu yang bergabung hasil rekomendasi Bapak Ibu akan mendapatkan kompensasi dari rekomendasi tersebut. Dan Bapak Ibu akan kami berikan kode referral jika misalnya Bapak Ibu berminat gabung di program ini. Program ini nggak ada target Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa share kode promonya. Calon mahasiswa yang menggunakan kode promo akan mendapatkan potongan biaya formulir sebesar 50.000. Jadi seharusnya calon mahasiswa akan mau menggunakan kode referral Bapak Ibu, karena kalau misalnya mereka daftar sendiri langsung di website BINUS, itu mereka nggak dapat potongan Bapak Ibu. Nggak ada potongan biaya formulir, tapi kalau misalnya menggunakan kode referral dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu sebarkan, mereka akan mendapatkan potongan biaya formulir sebesar 50.000. Nah, ini adalah kompensasi yang bisa kami tawarkan kepada Bapak Ibu. Jadi, jika Bapak Ibu berhasil merekomendasikan satu teman dan teman itu mendaftar, membeli formulir Bapak Ibu akan mendapatkan kompensasi sebesar 100.000. Tapi jika teman Bapak Ibu berhasil sampai membayar biaya kuliahnya di semester awal, itu Bapak Ibu akan mendapatkan kompensasi tambahan, yaitu sebesar 150.000. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu berhasil mengajak satu teman sampai dia membayar biaya kuliah semester satunya, Bapak Ibu akan mendapatkan uang sebesar 250.000 untuk kompensasi tersebut. Nah, nanti untuk yang direkomendasikan mendapatkan potongan biaya formulir sebesar 50.000 seperti itu. Nah, ini perhitungan kompensasinya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mendapatkan satu intake itu
bisa mendapatkan kompensasi sebesar atau income sebesar 250.000 dan sebagainya seperti itu. Nah, gimana sih cara ikut program ini Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa download aplikasi Binus Sales Mobile di App Store atau Play Store. Nanti Bapak Ibu bisa isi data Bapak Ibu, tinggal sign up, nanti pilih tombol sign up. Nanti Bapak Ibu tinggal isi aja data-data yang diminta. Nanti tim kami akan memverifikasi Bapak Ibu data yang masuk. Jika disetujui, maka tim kami akan mengirimkan kode referral kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tugasnya hanya share kode referral aja Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kodenya dipakai, Bapak Ibu otomatis akan mendapatkan kompensasinya. Boleh nanti Bapak Ibu yang berminat ikut program ini bisa kontak saya ke WA di itu tertera juga nomor saya. Nanti akan saya jelaskan lebih detailnya cara masuk ke sales mobile-nya seperti apa. Itu aja yang bisa saya jelaskan Bapak Ibu terkait dengan penjelasan dari Binus Online itu sendiri serta program Binusian Get Binusian. Jadi kalau misalnya ada yang berminat atau mau daftar ke Binus Online atau mau daftar jadi agent Binusian Get Binusian, boleh kontak saya Bapak Ibu ke WA. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya dan saya kembalikan ke Teddy. Baik, terima kasih banyak Bu Lela untuk sharingnya dan tentunya sangat menarik ya program yang di-sharing ya, program baru dari marketing Binus Online. Nah, buat Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut gitu ya, atau mungkin tertarik untuk join dan kepengen ngajak juga keluarga atau teman-teman yang gabung ke Binus Online, boleh banget nih karena sekarang udah ada program yang bahkan bisa mendapatkan kompensasi ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Lela. Sampai berjumpa di Sama-sama. sesi Bold Series selanjutnya ya. Terima kasih. Oke, baik. Bapak Ibu, sebelum ya kita share untuk link exit tiket, nah kita dengerin satu lagi sharing mengenai program baru Digital Business Management Binus Online ya, terutama bagi yang teman Bapak Ibu atau keluarga yang ingin bergabung gitu ya dan tertarik untuk menggeluti bidang digital business management ini kayaknya bakal cocok banget. Oke, aku panggilkan kembali moderator kita, Ibu Yuni. Halo Ibu. Halo, Teddy. Iya, mungkin boleh sedikit sharing ya Bu ya mengenai program baru Binus Online ini seperti apa dan mungkin keunggulannya apa? Silakan Bu. Baik, saya lihat ternyata lumayan Bu Lela, Bu Teddy dari publik ya. Iya. Saya langsung saja, izin saya share ke terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat kan slide-nya? Iya, sudah terlihat Bu. Baik, saya akan menyampaikan secara tepat-tepat saja gitu Bapak Ibu ya, terkait dari business management. Ini kami sampaikan untuk menyampaikan bahwa kami begitu berkomitmen gitu untuk menjaga kualitas ya Bapak Ibu. Di mana kita punya visi adalah menjadi program studi jarak jauh di tahun 2035 yang berkelas dunia. Dan tentunya di dalam kecirian ilmu yang ada yaitu di International Business Management, Entrepreneurship, Digital Business dengan komitmen untuk terus-menerus memberdayakan gitu ya, fostering and empowering community. Dan tadi sudah disampaikan sebenarnya sama Bu Lela ya, tapi ini ingin disampaikan kembali di tahun 2014 kita punya izin untuk penyelenggaraan pendidikan jarak jauhnya. Dan saat ini kami akreditasinya adalah B, tapi di tahun ini juga sedang menyiapkan untuk reakreditasi Lamemba namanya. Dan kami mengejar unggul gitu ya untuk predikatnya, dan di tahun depan kami sudah akan memulai lagi untuk akreditasi internasional. Dan tadi disampaikan model pembelajarannya, tentu dengan model pembelajaran seperti ini rekan-rekan yang belajar sambil kuliah, belajar sambil bekerja gitu ya, punya waktu untuk yang maksimal gitu ya, karena kalau ujian kita nggak akan berat lagi 5-6 mata kuliah, kita hanya perlu belajar 2-3 mata kuliah ini, lalu kemudian semuanya sudah online, semua materi sudah siap sebelum kita kuliah, jadi baik itu bentuknya adalah slide presentasi dari si dosennya, berupa lecture note dari dosen, maupun video pembelajaran, maupun tugas gitu ya, semuanya sudah ada, sehingga rekan-rekan bisa belajar dan mengatur kecepatan belajar masing-masing gitu ya untuk belajar secara mandiri di dalam
learning management system kita yang dinamakan BINUS Maya. Dan model pembelajarannya lebih lengkapnya seperti ini. Intinya sebenarnya karena tadi disampaikan kita sangat fleksibel gitu ya. Karena video conference untuk ketemu dengan dosen pengampu mata kuliah pun di luar jam kerja. Seperti itu. Jadi mulai dari jam 17.20 sampai jam 19 gitu ya, 19.20 sampai jam 21 gitu. Di luar jam kerja sehingga memungkinkan rekan-rekan memang bekerja sambil kita kuliah. Gitu. Nah, ini dia masuk kepada digital business management-nya. Rekan-rekan, kenapa sih kita akhirnya punya program baru ini gitu ya? Kita tahu bahwa manajemen bisnis digital itu punya peran penting ya yang signifikan itu karena berbagai faktor, yaitu karena di era digital saat ini banyak perusahaan yang memang memanfaatkan alat-alat digital untuk meningkatkan kualitas penawaran. Organisasi dapat meningkatkan fleksibel dan responsivitasnya dalam menghadapi pergeseran pasar dan kebutuhan pelanggan. Lalu kemudian pemanfaatan teknologi digital untuk memfasilitasi prototipe baik produk maupun model gitu ya dengan cepat, dan kemudian bisa pengembangannya juga berkelanjutan, terus kita bisa cepat adaptasi terhadap strategi operasional, lalu kemudian manajemen bisnis digitalnya juga bisa buat kita untuk menjalankan transformasi digital seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rahmat gitu ya. Lalu kemudian penyajian produk dan layanan itu jadinya kita bisa lebih fokus untuk interaksi dengan user atau pelanggan, lalu kemudian lebih menjawab kebutuhan pelanggan, lebih menjawab gaya hidup konsumen kita, lalu kemudian lebih menjawab tuntutan dari user, dan juga kita bisa bahkan menawarkan pengalaman pelanggan yang lebih baik gitu. Jadi nah, pembekalannya kita dapatkan di dalam program digital business management ini. Dan untuk mencapai itu kita akan mempelajari mata kuliah program yang ada disampaikan di sini ada 9 ya. Lalu kemudian dengan kita mempelajari mata kuliah ini, kita menjalani selama 8 semester perkuliahan S1 untuk Digital Business Management, maka diharapkan profil lulusannya adalah bisa menjadi marketing leader atau HRM leader, operational leader atau finance leader, consultant, researcher, technopreneur, business intelligence, digital business specialist, social media specialist, kemudian digital content creator. Oke, ini gambaran dari distribusi mata kuliahnya untuk yang digital business management. Yang di-highlight warna kuning itu adalah mata kuliah yang memang ciri dari program digital business management. Di sepanjang 8 semester itu kita akan belajar memang mata kuliah univ, mata kuliah inti yang memang menjadi ciri dari manajemen bisnis gitu ya. Tapi kalau untuk khusus digital business managementnya ditandai oleh mata kuliah yang diwarnai dengan highlight warna kuning. Akan tersebar di dalam semester 1 sampai semester 5. Lalu kemudian di semester 6 ada yang berbeda, yaitu kita akan menjalani mata kuliah yang memang multidisiplin ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita akan belajar mata kuliah baik itu paketnya namanya minor ataupun pre-elektif, atau kita mungkin sering dengar namanya kampus merdeka Bapak Ibu. Kita akan mengikuti MBKM, belajar di luar dari mata kuliah yang ditawarkan dari kampus. Itu dinamakan dengan Specific Independent Study. Semester 6 untuk minornya bahkan dibagi 2 lagi, Technopreneurship dan AI in Business. Mata kuliah atau minor ini adalah kumpulan dari mata kuliah yang dibina oleh program studi yang ada di BINUS Online. Dan mata kuliah ini memang untuk Bapak Ibu belajari. Kita tahu bahwa di era saat ini tidak bisa hanya belajar manajemen aja, nggak bisa belajar akuntansi aja gitu ya. Kita harus paham secara multidisiplin ilmunya. Lalu kemudian kalau tidak mau minor, maka ada mata kuliah lain lagi yang juga sebenarnya masih ditawarkan dan bisa bebas dipilih oleh mahasiswa di semester 6-nya. Gitu. Nah, semester 7 ada yang lebih spesial lagi ya. Kita di dalam semester 7 ada pilihan enrichment yang lebih banyak.
Dan selain kita bisa memilih juga mata kuliah yang ada ditawarkan di dalam kampus, yaitu free elective, tentu mata kuliahnya berbeda ya dengan free elective yang semester 6. Nah, di semester 7 juga bisa ngerjain proyek, ya sometimes mungkin rekan-rekan waktu di semester 7 udah bekerja nih. Lalu kemudian pas banget lagi ada proyek di kantornya, maka itu bisa dilaporkan tentu dengan ada dosen pembimbing dan juga atasan akan menjadi penilai gitu ya dari tugas proyek di dalam individual development. Lalu kemudian ada enrichment programnya, internship, jika mungkin memang belum bekerja ya pada saat semester 7, bisa ada magang sehingga punya pengalaman sebelum benar-benar lulus, atau sukanya entrepreneurship akan dibantu gitu ya, akan ada dosen pembimbing yang memang membantu sampai kita launching produknya, riset, pengabdian pada masyarakat, belajar ke luar negeri, kampus Merdeka yang tadi kita belajar di kampus Merdeka, Specific Independent Study ditawarkan kembali, atau further study, dan further study ini adalah istilahnya fast track, di mana kalau memilih track yang ini, kita akan langsung menuju S2 gitu ya. Jadi S2 itu kan membutuhkan 3 semester ya, semester 1, 2, dan 3. Dan kalau kita pilih further study ini di semester 7, maka sebenarnya semester 7-nya tuh lagi di semester 1-nya S2. Jadi akan ketambahan semester 7, 8, dan 9. Tapi kalau memilih track ini, maka waktu lulus di semester 9-nya akan mendapatkan 2 gelar, yaitu sarjana manajemen dan juga magister manajemennya. Ya, itu yang further study. Selain kemudian di semester 8-nya skripsi ya atau tesis, kecuali yang further study, berarti dia skripsinya nanti di semester 9. Begitu. Itu yang spesial ya, ini mata kuliah kreatif yang berbeda tadi. Ini nama-nama mata kuliah yang disetarakannya ya. Saya skip aja. Di luar dari Bapak Ibu belajar di dalam mata kuliah, Bapak Ibu akan dapatkan pengalaman atau workshop ya atau webinar seperti yang Bapak Ibu dapatkan hari ini, yaitu industrial sharing. Di beberapa kesempatan lainnya ada international experience atau international webinar yang juga akan dijalankan, dan sangat sering ya dijalankan karena BINUS paham bahwa Bapak Ibu tidak hanya butuh informasi atau ilmu yang didapatkan di kelas aja, tapi perlu update informasi juga dari internasional maupun dari industri. Gitu. Oke, tapi di luar dari digital business management yang hari ini di launching atau diumumkan, kami juga punya program yaitu business management itu sendiri, Bapak Ibu. Secara distribusinya mungkin sama gitu ya, tapi hanya di dalam semester 5-nya aja yang kita ada training atau peminatan. Tentu mata kuliah yang digital business yang tadi di highlight warna kuning tidak tersedia di sini ya Bapak Ibu ya. Tentu berbeda di situ. Lalu kemudian untuk semester 6, 7, dan 8-nya sama. Ya, akan dapat internasionalisasi juga. Dan RPL-nya untuk saat ini masih berlaku hanya untuk yang program, baik business management ya, yang tadi ada streamingnya, dan belum berlaku untuk yang digital business management. Tadi RPL atau rekognisi pembelajaran melampau ini sudah disampaikan oleh Bu Lela bahwa pendidikan terakhirnya adalah SMA atau SMK dengan minimal bekerja selama 3 tahun. Dengan demikian bisa lulus lebih cepat, kita paling cepat lulusnya di 5 semester, gitu ya, atau bisa sampai 7 semester. Udah lulus. Jadi nggak perlu 8 semester tuh. Tapi di luar dari jalur yang tadi sudah disampaikan, kita ada juga jalur D3 S1, rekan-rekan. Jadi pendidikan terakhirnya D3. Ya, pendidikan terakhirnya D3. Dengan pendidikan terakhir D3 bisa memberikan transkrip nilai, kita setarakan transkrip nilai D3-nya sehingga teman-teman yang memilih jalur ini cukup perlu kuliah 4 semester aja dengan rincian seperti ini. Ya. Dan di semester 3-nya tetap kita berikan yang namanya flexible program atau enrichment program. Gitu. Saya rasa itu secara cepat aja, dan ini profilnya melengkapi yang tadi Bu Lela sudah sampaikan. Ya, ini adalah alumni-alumni kita yang punya background berkaitan dengan digital manager, yaitu bukannya Anissa ya, sebagai manajer di dalam media
Gemilang Indonesia. Kemudian ada Andrew Frisbee di sini sebagai HSE Security Manager, ada owner atau founder ya dari Batik Nyonya Indonesia. Kemudian ada Digital Marketing Manager Nur Fadilah, dan ada CEO dan juga co-founder dari Amuka Asia William Sutanto, Digital Marketing Manager Fakih Muhlih Nugraha, dan lain-lain. Ya, oke. Ini adalah profilnya. Kuliahnya aja yang online, wisudanya datang ke JCC. Ya, kita wisudanya onsite. Gitu. Biasanya sih rekan-rekan sangat senang gitu ya, dan sangat memilih pengennya wisudanya onsite. Cuman waktu di tahun 2020-2021 kan pandemi ya, makanya wisudanya online. Ini gambarannya. Kami punya mahasiswa yang lumayan banyak, ini hanya sedikit fotonya aja, sangat banyak memang yang terlibat di dalam lomba gitu ya. Terus kemudian ini salah satu mahasiswa dari manajemen juga yang sharing di dalam Bold Series nih, gitu ya. Waktu itu di tahun 2023, ini hanya gambarannya aja. Kita ada appreciation untuk mahasiswa, gambarnya sedikit, padahal appreciation-nya lumayan banyak, Bapak Ibu semua. Gitu ya, kita rekognisi teman-teman yang memang punya prestasi baik akademik maupun non akademik. Itu akhir dari sesi saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan Bu Teddy. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Yuni atas share-nya mengenai program baru ya, Digital Business Management. Nah, hopefully Bapak Ibu yang mengikuti webinar hari ini mungkin bisa share ya mengenai informasi ini. Siapa tahu ada rekannya atau temannya yang tertarik nih untuk bergabung di Digital Business Management. Baik, kembali juga saya ingin ucapkan terima kasih ya kepada pembicara kita pada malam hari ini, Bapak Rahmat, dan juga tentunya Ibu moderator kita, Ibu Yuni. Dan sebelum kita menutup sesi pada malam hari ini, saya juga ingin mengajak Bapak Ibu mungkin yang bisa open cam untuk kita foto bareng terlebih dahulu ya dengan pembicara kita pada malam hari ini. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu sudah ada yang open cam. Izin saya mulai ya untuk sesi fotonya. Oke, 1, 2, 3. Oke, ya. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke. Nah, untuk slide terakhir, slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk yang sudah bergabung ya dan juga ikut open cam untuk sesi foto hari ini. Untuk link exit ticket sudah dibagikan oleh panitia. Jangan lupa untuk mengisi dengan data yang benar ya. Bapak Ibu jangan ada typo karena kesalahan tidak bisa kami cek satu-satu. Dan untuk besok kami akan hadir kembali dengan Bold Series spesial edisi peluncuran program baru Data Science. Bapak Ibu seperti yang sudah disampaikan tadi sebelumnya ya. Nah, bagi yang tertarik juga nih mungkin ya dengan topik mengenai data science, boleh bergabung untuk Bold Series besok di 14 Juni. Baik, saya Teresia Diana selaku MC pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Dan sampai jumpa di Bold Series selanjutnya. Terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih. Selamat malam. Melangkah menuju kelas dunia, berjuang bersama untuk masa depan, tak pernah berhenti berinovasi, berikan pendidikan yang terbaik. We are Binusian. We are Binusian. We are Binusian. Berjuang bersama, menggenggam dunia, membuat hidup yang semakin mantap,
mendidik, memberdayakan, membangun Nusantara, berbekal teknologi masa kini, pelayanan yang wow itu pasti. We are Binusian. We are Binusian. We are Binusian. Berjuang bersama menggenggam dunia. Come on. Spirit in my life, spirit in your life. Sepenuh hati kita wujudkan mimpi, melangkah pasti for the best institusi. Percayalah kita pasti bisa. Saatnya tunjukkan pada Makasih Bu, makasih. We are Binusian. We are Izin live ya Bu, makasih banyak. Binusian.